Pernah kepikiran nggak sih apa ya resepnya buat membangun sebuah komunitas yang ideal? Sebuah katakanlah umat terbaik. Nah ternyata Nahdlatul Ulama punya jawabannya loh. Sebuah konsep historis yang keren banget namanya Mabadi Khairul Ummah. Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan ini bukan cuman teori di atas kertas ya. Ini tuh sebuah gerakan nyata yang lahir dari semangat kemandirian. Jadi, idenya berawal dari sebuah tujuan mulia membangun kemandirian ekonomi sebagai fondasi masyarakat yang kokoh. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal menelusuri perjalanan konsep ini. Mulai dari gagasan awalnya, terus kita lihat evolusinya dari 3 prinsip jadi 5, lalu kita akan kulik satu persatu pilarnya, dan terakhir kita cari tahu kenapa sih konsep ini masih relevan banget sampai sekarang. Setiap komunitas yang hebat itu butuh fondasi yang kuat kan? Pertanyaan besarnya adalah, landasan moral dan etika seperti apa sih yang kita butuhkan? Nah, puluhan tahun lalu para ulama mencoba menjawab pertanyaan krusial ini. Yuk, kita flashback sebentar ke akhir tahun 1930-an. Waktu itu, Nahdlatul Ulama lagi gencar-gencarnya menggerakkan apa yang disebut ekonomis mobilisatio atau mobilisasi ekonomi rakyat. Nah, dari semangat kemandirian inilah cikal bakal prinsip-prinsip ini lahir. Perjalanan konsep ini menarik banget. Semuanya berawal di tahun 1938 di Banten dengan fokus utama di pengembangan ekonomi. Cuma setahun kemudian, di Magelang, 3 prinsip awal dirumuskan. Lompat jauh puluhan tahun kemudian, tepatnya tahun 1992 di Lampung, prinsip-prinsip ini disempurnakan lagi jadi bentuk yang kita kenal sekarang. Nah, ini dia, 3 pilar moral pertama yang dirumuskan tahun 1939. Dikenalnya sebagai Trisila Mabadi. Isinya, kejujuran, menepati janji, dan tolong-menolong. Kedengarannya sederhana ya, tapi coba deh bayangin, tanpa 3 hal ini, mana mungkin ada kepercayaan. Dan kalau udah nggak ada kepercayaan, ya ambiar semua interaksi sosial dan ekonomi. Waktu terus berjalan, dan tantangan zaman pun berubah. Apa yang relevan di tahun 30-an, ya jelas perlu ada penyesuaian buat era yang lebih modern. Inilah yang mendorong evolusi konsep ini, dari yang tadinya 3 prinsip, berkembang jadi 5. Perubahannya kelihatan jelas banget di sini. Dari 3 prinsip awal, konsep ini mekar jadi 5 di tahun 1992. Prinsip menepati janji atau al-wafa bil ahad diperluas maknanya jadi amanah atau al-amanah. Terus, ada tambahan 2 pilar yang krusial banget buat zaman modern, keadilan atau al-adalah dan konsistensi atau istiqomah. Sekarang, ayo kita kulik lebih dalam satu persatu esensi dari kelima pilar ini yang kemudian dikenal sebagai Pancasila Mabadi. Apa sih makna sebenarnya di balik setiap prinsip ini? Pilar pertama, asyidku atau kejujuran. Ini tuh lebih dari sekedar nggak bohong ya. Ini soal integritas total. Nyambungnya antara kata-kata, pikiran, sama perbuatan. Di dunia modern, inilah yang kita sebut trust, aset paling mahal buat siapapun, baik individu maupun institusi. Lanjut, yang kedua, al-amanah. Bisa dipercaya. Ini bukan cuma soal menepati janji, tapi juga soal tanggung jawab. Prinsip inilah yang jadi penanda kredibilitas seseorang. Bisa dibilang, ini benteng kita biar terhindar dari manipulasi yang bisa merusak tatanan sosial dan ekonomi. Pilar ketiga, al-adalah atau keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya kita bersikap objektif dan proporsional. Di dunia yang sering banget didominasi sama kepentingan pribadi, keadilan itu artinya menempatkan segala sesuatu pas pada tempatnya, jauh dari egoisme. Keempat, ada at-ta'awun atau tolong-menolong. Kita kan makhluk sosial ya, jadi ini tuh sendi utama kehidupan kita. Yang menarik, konsep ini bukan cuma soal ngasih bantuan, tapi juga mendorong semua orang buat kreatif dan berkontribusi. Jadi tercipta siklus kebaikan yang saling menguatkan. Keren kan? Dan yang kelima, istiqomah, konsistensi. Wah, ini nih motor penggerak dari semua prinsip lainnya. Teguh sama aturan main dan rencana yang sudah disepakati bareng. Intinya soal keberlanjutan. Soalnya tanpa konsistensi, semua rencana sebagus apapun ya cuma bakal jadi wacana. Terus, pertanyaannya, kenapa sih konsep yang lahir puluhan tahun lalu ini masih penting banget? Jawabannya ada pada tantangan-tantangan nyata yang lagi kita hadapi hari ini. Coba deh lihat daftar ini. Kemiskinan, solidaritas yang makin luntur, krisis kepercayaan di mana-mana.
Kedengeran familiar banget kan? Nah, masalah-masalah inilah yang bikin kebangkitan kembali Mabadi Khaira Ummah ini jadi terasa mendesak. Kejujuran untuk melawan krisis kepercayaan, gotong royong untuk memperkuat lagi solidaritas. Visi besarnya terangkum dengan sangat indah dalam kutipan dari almarhum Kiai Haji Ahmad Siddiqini. Prinsip-prinsip ini tuh bukan sesuatu yang eksklusif, tapi justru sebuah sarana universal untuk membangun masyarakat Pancasila, masyarakat sosialis yang religius. Oh iya, sebagai informasi, seluruh pembahasan kita kali ini diringkas dari sebuah artikel di NU Online ya. Artikel ini disunting oleh Bapak Abdul Munim DZ dari buku Piagam Perjuangan Kebangsaan. Oke, sebagai penutup, yuk kita renungkan bareng. Di tengah semua kerumitan dunia modern, mungkinkah jawaban yang kita cari itu sebenarnya sesederhana ini? 5 pilar: jujur, amanah, adil, gotong royong, dan konsisten. Mungkinkah ini adalah fondasi yang selama ini kita butuhkan untuk membangun masyarakat yang jauh lebih baik